Oke, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan bacaan Al-Basmalah. Oke, semuanya kelihatan screen saudara? Tunggu habis. Kelihatan? Kelihatan ya? Oke, kita melanjutkan materi kemarin bab 3, futuratu adamil amalu bil ilmi. Ya, bahayanya jika memiliki ilmu tapi tidak diamalkan. Oke, di sini ya. Futuratu ini bahaya. Bahayanya memiliki ilmu tapi tidak diamalkan. Wa fi adamil amali bila ilmi yarwi Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Semua disimak ya. Sudah enggak bakal ngerti satu-satu. Jadi pada subbab bahayanya ilmu tanpa pengamalan itu diriwayatkan oleh Usama yuja'u birrajulu yaumal qiyamah fayulqa finnari fatandaliku aqtabuhu finnari fayaduru kama yadurul himaru birohahu fayajtami'u ahlan nar alaihi fayakuluna ai fulanu masya'nuka alaisa kunta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkari qala kuntu amarukum bil ma'ruf wala atihi wa anhakum 'anil munkar wa atihi. Nih, di sini dilihat Mbak, yuja'u birajul yaumil qiyamah fayulqa finnar. Ada seorang laki-laki, dia datang ke Rasul. Ya, dia datang ke Rasul. Fatandaliku aqtabahu finnari, yang laki-laki itu terkena sengatan api neraka. Ya. Nah, di sini si laki-laki ini bilang, saya Rasul, saya di neraka berkumpul dengan ahli nar. Jadi waktu beliau ini rajul ini bertemu dengan para ahli nar, beberapa orang yang udah tinggal di neraka. Mereka berkata, "Ayi fulan," manggil si laki-lakinya ini. "Hei fulan, masya'nuka alaisa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar." Bilang si orang-orang ahli nar ini, "Loh, fulan, bukannya kamu ini selalu menyuruh kita untuk mengerjakan kebaikan dan untuk ta'muruna bil ma'ruf menyuruh mengerjakan kebaikan, wa tanhana 'anil munkar melarang kita untuk melakukan kemungkaran." Qala kuntu amarakum bil ma'ruf wala atihi. Nah, si fulan ini bilang, saya ini udah nyuruh kalian semua untuk berbuat baik, tapi saya belum mengerjakan. Wa anhakum 'anil munkar wa atihi. Nah, saya juga melarang kamu berbuat kemungkaran, tapi saya mengerjakan. Nah, ini hadis pertama. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalkan kita ini menyuruh teman kita atau siapapun untuk berbuat baik, tapi kita nggak berbuat baik, atau kita melarang teman atau saudara kita untuk menjauhi larangan, tapi kita malah mengerjakannya, akhirnya adalah apa? Akhirnya adalah di neraka, akan berakhir di dalam neraka. Jadi sama aja bakal masuk neraka gitu. Wa yarwi Anas ibni Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala lamma usriya bi marartu birijalin tuqradu shifahuhum bimaqaridi minan nar qala faqultu man haula'i ya Jibril qala haula'i khutoba'u min ummatika ya'muruna nas bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna kitab afala yaqilun. Jadi ada di sini ada rojul jalan sama malaikat Jibril. Nah, melihat orang-orang yang disengat oleh api neraka. Tahu kan sengatan listrik? Nah, disengat itu dengan api neraka. Tanyalah si laki-laki ini, siapa mereka? Jibril. Lalu kola haula'i khutoba'u min ummatika. Jadi, oh maaf, ini bukan Rasul, maksudnya sini Rasulullah ya. Terus Rasulullah nanya, siapa mereka ya Jibril yang dimasukkan dalam api neraka, disengat oleh api neraka? Lalu Jibril bilang, mereka adalah khutoba. Paham kan khutoba? Orang-orang yang berkhutbah. Khutoba min ummatika. Jadi para pendai, para pendakwah yang menyuruh manusia
ya'muruna nas bil birri, menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan, tapi mereka tidak melakukannya. Wa yansawna anfusahum, mereka malah tidak melakukannya. Wahum yatluna kitab, padahal mereka itu paham gitu loh akan hukum-hukum dalam kitab, maksud dalam Al-Qur'an. Afala yaqilun, padahal mereka itu termasuk orang-orang yang berakal. Nah, hadis lain juga bilang ingkan rajulu la yusibal baba minal ilmi faya'mal bihi. Jadi ada rajul jika dia mendapatkan satu bab dari ilmu, ya, misalkan dia belajar satu bab, harusnya faya'mal bihi, harus diamalkan. Fayakunu khairun lahu minad dunya, dan maka dia akan mendapatkan balasan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lahu minad dunya wa ma fiha law kanat lahu faja'ala fil akhirah, dan juga balasannya itu di akhirat. Jadi untuk orang yang mengamalkan ilmunya itu nggak cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Wa qala aidon kan rajulu idza talabal ilma lam yalbas ayuradalika fi basarihi. Jadi kalau misalkan seseorang itu dia tuh mencari ilmu, tolabal ilma, lam yalbas ayuradalika fi basarihi wa takhassyaihi wa lisanihi wa yadihi wa salatihi wa zudihi. Maka enggak, dia tuh ilmu itu tidak akan tertunda ayuradal, dan akan terlihat ayuradalika di jadi orang yang mengamalkan ilmunya, orang yang mencari ilmu itu bakal kelihatan gitu, udah kelihatan dari penglihatannya, dari kehusyuannya, dari bagaimana dia menjaga lisan, dari perilakunya, dari sholatnya, itu udah kelihatan, oh berarti dia orang berilmu, berarti dia orang penuntut ilmu. Sampai sini dia mau ditanyakan tentang arti atau sebagainya. Oke, kita lanjut berarti amsilatu amali atau fil amali bil ilmi. Contoh-contohnya ilmu pengamalan ilmu dan amal. Pengamalan ilmu. Sama ada Imam Ahmad bin Hambali wa fi amsilati amaliyati wahyatin ala ahwali ulama il ummah fil amali bil ilmi fa inna mardi yaqulu qala Imam Ahmad ma katabtu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisan illa wa amiltu bihi. Langsung Ustazah kasih garis besarnya aja ya. Jadi di hadis ini dijelaskan bahwasanya para orang zaman dahulu itu kalau misalkan mau menghafalkan hadis itu dengan diamalkan, dengan dikerjakan. Makanya mereka langsung hafal hadis karena sambil menghafalkan sambil dikerjakan. Contohnya itu seperti ini, ihtajama karena Rasul ihtajama, jadi Rasul itu lagi bekam kan, Rasul bekam. Terus maaf, bekamnya itu dengan diupahi dengan harga 1 dinar. Ihtajama wa atau al-hijam dinaron, jadi memberikan upah kepada pembekam. Nah, akhirnya murabi ini juga waktu bekam, dia juga membayar 1 dinar. Ini kan hadis Rasul, beliau juga sambil mengamalkannya. Bal innahu rahimahu istadana zaujatahu ayata biha umatahu fa'adan lahu fastara jarata bisa malihi. Dan ini kita langsung aja ya. Asal nomor 2, Hasan Basri. Tadi pertama ada Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Ini sambil dihafalkan. Yang kedua ada Hasan Basri rahimahullah. Wa hadzal Hasan Basri rahimahullah. Ja'ahur raqiqu yauman wa talabu minhu ayyukalliman nas fi khutbatil jum'ati an fadli atfikir riqab. Iskanan nasu wa qata'idin yaqbaluna minhu ma la yaqbaluna minal ulama. Fakumal Hasan fil jum'atil ula falam yatakallam fi hadza wa fi tsaniyati lam yatakallam aidon wa fil jum'ah asalisah takallama fa ahsana fi fadli akhir riqab wa kana an harajan nas min masjid fa ataku man kana indahu min raqiq. Hasan Basri ini didatangi seseorang utusan. Raqiq ini artinya utusan. Jadi ada seorang utusan datang ke Hasan Basri, lalu bilang untuk ayu kalimun nas, jadi untuk ngomong ke orang-orang, ngomong ke jamaah itu dalam khutbah Jumatnya tentang keutamaan at-kirikop. At-kirikop itu pembebasan budak pada zaman dahulu ya. Itkana nas wa qata'idin yaqbaluna. Jadi orang-orang pada zaman itu tuh mungkin nggak pada dengerin nggak pada mau dengerin perkataan ulama, layak baluna
minal ulama, jadi nggak mau dengerin kata ulama. Fakomal Hasan, nah akhirnya Hasan ini fakoma berdiri, maksudnya Hasan ini berdiri di pada Jumat pertama, falam yatakalam fihada, tapi beliau belum membicarakan tentang akhir rikob. Nah, pada Jumat kedua ini juga belum membicarakan tentang akhir rikob. Nah, wa fi Jum'ah asalisah, nah pada Jumat ketiga, takalama, akhirnya beliau membicarakan tentang fa'ahsana fi fadli at-rikob, tentang keutamaan pembebasan budak. Wakana anharaja nasnal masjid. Nah, waktu orang-orang keluar nih dari masjid, fa'ataku maka indahum minar rokik. Nah, beliau orang-orang ini langsung membebaskan budak. Nah, orang-orang yang tadi datang jamaah tadi langsung membebaskan budak karena habis mendengar ucapan Hasan Basri. Wahina maja ar-rafiq mahrurun liwajillahi ta'ala yashkurun al-Hasan. Jadi ada nih seorang utusannya tadi datang ke Hasan Basri bilang terima kasih, yashkuruna ini berterima kasih kan ke Hasan Basri. Abto ats alaina salasu jumain. Faqala laqad intadartu hatta razaqani lahamalan. Nah, bilang terima kasih telah membebaskan budak, dan pada ngomong. Nah, Hasan Basri bilang, jadi laqad intadartu hatta razaqani lahumalan. Jadi Hasan Basri ini kenapa pada Jumat pertama sama Jumat kedua itu belum membicarakan tentang pembebasan budak? Nah, karena beliau bilang beliau itu menunggu intadartu hatta sampai Allah itu memberikan aku memberikan aku rezeki. Pastor itu abdan. Nah, lalu beliau beli budak, ikut suhuli wajilah, dan lalu beliau membebaskannya. Hatala amronas di malam akal, sampai beliau ini nggak menyuruh tapi nggak melakukan gitu, paham kan? Jadi beliau kan disuruh untuk bilang fadilati pembebasan budak. Nah, tapi beliau belum membebaskan budak. Nah, karena sebelum bilang Hasan Basri ini, beliau bilang menunggu mal dari Allah dulu sampai beliau bisa membebaskan seorang budak, barulah beliau akan menyampaikan pada orang-orang bahwa tentang keutamaan pembebasan budak. Jadi mengerjakan dulu baru menyuruh orang gitu loh. Jadi kita memperingati orang dulu, kita mengerjakan dulu baru kita bisa memperingati yang lain. Yang ketiga, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Nih, Sufyan. Sami tu Sufyan yaqulu ma balagoni an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisa qatun illa amiltu bihi walau marrah wahidah. Jadi Sufyan ini bilang, ma balagoni an Rasul hadisan qatun illa amiltu bihi. Jadi beliau itu tidak akan menyampaikan hadis, ya, ma balagoni tidak akan menyampaikan hadis ya sama sekali kecuali beliau mengamalkan terlebih dahulu walau marroh wahidah, meskipun hanya satu kali. Ya, di sini Sufyan ini bilang beliau tuh nggak akan pernah menyampaikan hadis sebelum beliau melaksanakan terlebih dahulu hadis tersebut. Lalu yang berikutnya Hurairah radhiyallahu anhu. Pada tahu kan ini Hurairah, ya, periwayat hadis. Yaqul Abu Rafi sholaitu ma'a Abi Hurairah al-Atama. Jadi sholat bersama Abu Hurairah. Faqra'a idza sama'un syaqqat. Beliau membaca idza sama'un syaqqat. Fasajada faqultu. Nah, setelah baca idza sama'un syaqqat ini beliau bersujud. Nah, nanyalah si Abu Rafi, ma hadhihi qala sajatu biha halfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abil Qasim ini Rasulullah, ya. Jadi halfa itu belakangnya. Jadi beliau Abi Hurairah ini pernah sholat di belakang Rasul. Waktu Rasul membaca idza sama'un syaqqat bersujud. Makanya Abi Hurairah ini juga ikut bersujud, jadi mengikuti Rasul. Fala azalu asjudu biha hatta alqahu. Nah, lalu si Abi Rafi ini akhirnya beliau juga bersujud karena beliau sudah tahu kan ilmunya bahwa setelah baca idza sama'un syaqqat itu bersujud, lalu beliau bersujud sampai hatta alqahu, sampai bertemu Rasul, maksudnya hatta alqahu sampai beliau bertemu Rasul.
Lalu yang kelima, fil milahati al-bahriyah. Ya, fil milah al-bahriyah ini pelayaran. Ya, tentang ilmu tentang pelayaran. Wa fil ulumi al-hayatiyah, nah ilmu kehidupan, fa inna siniyun kanu qad ihtara'u al-busuliyah. Jadi Siniyun ini orang Cina. Nah, jadi orang Cina ini kanu ihtara'u al-busuliyah, mereka menemukan kompas. Ihtara'u ini menemukan al-busuliyah ini kompas. Illa annahum kanu yastahdimunaha fi sihri wal hurafat, tapi orang Cina ini menggunakannya untuk sihir dan hurafat, itu untuk hal-hal syirik ya, untuk hal-hal yang menyeleweng. Wahina mawa salat seli aidil muslimin, saat nyampe lah si busuliyah ini di tangan muslimin, kanu hum awalu man istahdamaha fil milahati al bahriyah. Nah, orang muslim ini menggunakan kompas untuk ini apa namanya untuk pelayaran. Nah, jadi muslimin yang menggunakan kompas untuk hal yang bermanfaat, yaitu untuk pelayaran. Wa fi tahdidil kiblah fi shalah, dan untuk pemindahan kiblat ya, pemindahan kiblat itu menggunakan kompas. Wa bada'u yutawirunaha kaitu adi fawaidi amaliyatin nas. Nah, setelah itu wa bada'u, mulailah kompas ini berkembang sehingga kaitu adi fawaida, sehingga bisa lebih bermanfaat untuk pekerjaan manusia. Ibnul Haithim rahimahullah. Nah, di sini diceritakan di Ibnul Hasim ini wa qad marrabina sa'a Ibnul Hasim litatbiki fikratihi libina isadin alan nil. Jadi beliau ini mau membangun ini apa itu nak yang di sungai itu apa sebuah alat ini bendungan. Nah, bendungan yahmi misra min miyahil faidon, yang untuk mencegah Mesir dari banjir. Faidon ini artinya banjir ya. Miyah ini kan artinya air. Jadi untuk mencegah Mesir dari banjir. Wa huwa alladzi ankara nadariyata iklibis wa bit limis, ini nama orang ya. Ini nama orang. Jadi apa namanya dan beliau ini angkaro itu mengingkari pemikiran teorinya Iklidis wa bitlimis fi ilmil basariyah, dalam ilmu penglihatan. Walati taqulu bi annal ain hiya allati tursilu asyi'ata alal asya' wa asbata bi tajribatil amaliyah anal aqsu wa sahidan. Dan walati taqulu, dan apa namanya teori ini berkata di anal ain, bahwasanya mata itu adalah yang tursilu asy'ata alal asya, yang mengirimkan segala hal atas segala sesuatu. Wa asbata bitajaribihi al amaliyah, jadi dan asbata itu maksudnya ditetapkan, bitajaribihi dengan percobaan amaliyah, apa namanya itu percobaan ilmiah, dan anal aksu huwa sohidan, sebenarnya yang benar itu aksun ini sebaliknya. Jadi si Ibnul Haithim ini mengingkari teori iklis wabitlimus itu apa namanya beliau ini punya ilmu, tapi menggunakan ilmu itu untuk sesuatu yang lain. Jadi apa namanya untuk ilmu itu menjadi lebih bermanfaat. Yang terakhir untuk hari ini, Al-Huzri rahimahullah. Al-Huzri rahimahullah min ulama il-handasah al-mikaniyah al-ma'dudin. Jadi beliau ini adalah seorang apa namanya ulama di bidang mekanik ya. Faqad talaba minhu khalifah ayasna alatan. Jadi diminta oleh khalifah itu untuk membuat alat tugnihi anil hadam kullama ragiba fil wudu' di sholah. Jadi gini, beliau ini diminta untuk membuat sebuah alat yang memudahkan orang untuk wudhu lisolah, untuk wudhu saat sholat. Fasona Allahu hijri, jadi beliau membuat ala hayati gulam, dengan bentuk gulam ya, bentuk gulam muntasibal komah wa fiya bihi ibrikil mak. Jadi gini, beliau ini membuat alat berdiri yang di tangannya itu ada air, tangannya itu ada kayak keran gitu. Wafilia di bukuh almin syafah, satunya di sini ada handuk. Jadi beliau membuat alat sini air, sini handuk. Wa la imamatihi yakifu, atau dan di atasnya sini ada apa namanya burung, di atas alat ini ada burung.
Jadi kayak membentuk orang-orangan, kanannya ini air, kirinya ini handuk, di atasnya ada burung. Nah, faidha hana waktu sholat, ya separuh atau irna waktu-waktu sholat, itu si burung ini bakal bunyi. Nah, langsung apa namanya gulama ini datang ke orang. Nah, summa yuqadimu al-khodim nahwa sayyidihi. Nah, si khodimnya ini, si orang-orang ini datang ke tuannya, yang langsung ngasih air. Jadi kayak kita nggak usah perlu ke kamar mandi gitu loh, ngasih air apa namanya nah wasaidi wayu si bulma minal ibrik bimik daril ain dan ngasih air secukupnya. Nah faida intaham wudu'ihi, nah setelah selesai yuk kok dimu lahu almin syafah sumaya nah dikasih handuk terus udah beliau pergi kayak gitu. Nah beliau suruh membuat alat seperti itu. uh, Wal osfuru yugorid, nah si burung ini berkicauan, itu ada berkicauan. Nah, si Hizri ini beliau memiliki ilmu dan beliau mengamalkan ilmunya dengan membuat sebuah alat. Wahakada, nah selesai ini hari ini untuk materi hari ini kanalil ilmi Allah ta'allamahul ulama al muslimun. Nah, inilah sudah dipaparkan tadi apa namanya ilmu yang dipelajari oleh ulama muslim. Saun syar'i au hayati, meskipun ilmu itu merupakan ilmu syar'iyah atau ilmu tentang kehidupan, ilmu hayatiyah. Wa tatbiqu amali fi hayatihim al yaumiyah, dan tatbik ini pengaplikasian dalam keseharian fi hayatihim al yaumi, dalam keseharian dalam sehari-harian. Wastismari hayun wa hakikiyun lahu, dan apa namanya buahnya itu hidup, maksudnya ada buahnya, ada manfaatnya seperti itu. Selesai untuk hari ini. Ada pertanyaan? Tidak. Udah? Paham semuanya? Insya Allah. Yakin tidak ada kalimat-kalimat yang perlu ditanyakan? Coba dilihat lagi nih, sudah serius loh, beneran nggak nih? Udah selesai ya kita materi hari ini.